Pemilihan Presiden Amerika Serikat dan keputusan The Federal Reserve minggu ini diprediksi akan membuat gejolak pada market gold, oil, dan Nasdaq. Halo Sobat Traders, kita akan bahas analisa market mingguan gold, oil, Nasdaq tanggal 4 sampai 8 November. Minggu ini bukan minggu yang biasa, tapi ada special event, yaitu adalah pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tanggal 5 November atau hari Selasa, dan hari Rabu malam ada keputusan The Fed, yaitu diprediksi akan menurunkan suku bunga. Oke, kita bahas dulu bagaimana review market ya pada minggu yang lalu. Pada hari Jumat minggu yang lalu ada rilis data tenaga kerja Amerika Serikat atau non-farm payroll dan dua data lainnya, di mana datanya hasilnya mix. Non-farm payroll ternyata hasilnya turun di bawah prediksi, di mana prediksinya adalah turun 50% lebih daripada previous. Ternyata actual hanya 12.000 saja penambahan tenaga kerja di luar sektor pertanian. Dan ini sangat jeblok ya. Bahkan ini mungkin angka yang terendah dalam sekian waktu tertentu ya. Oke, kemudian datanya masih dibantu dengan average hourly earning, yaitu penambahan upah rata-rata per jam, naik dari 0,3 prediksinya menjadi 0,4, atau ini sama dengan previous. Kemudian unemployment rate, tingkat pengangguran stabil di angka 4,1%. Kita lihat bagaimana dolar indeksnya mengalami koreksi di akhir pekan kemarin karena sentimen negatif akibat rilis data non-farm payroll. Oke Sobat Traders, minggu ini ada special event di US, yaitu adalah presidential election, dan satu lagi ada Fed decision. Kita lihat bagaimana untuk presiden election pada 5 November nanti ada Kamala Harris dan Donald Trump. Siapakah yang unggul untuk sementara ya, sampai video ini saya rekam, saya baca berita yang terakhir pada tanggal 2 November dikatakan ya 2 November waktu US ya, berarti sekitar tanggal 3 November hari Minggu, di mana hasil pollingnya masih cukup ketat antara Kamala Harris dan Donald Trump. Oke, lanjut, yaitu pada hari Rabu malam Fed decision, yaitu keputusan Fed melalui rapat FOMC yang diprediksi akan menurunkan suku bunga dari 0,25 ya, 0,25%. Sobat Trader tahu bahwa Federal Reserve memulai menurunkan suku bunga pada bulan September, dan waktu itu diyakini pada pertemuan berikutnya November dan Desember akan terjadi penurunan suku bunga lagi. Tapi ternyata makin kesini penurunan suku bunga makin mengecil gitu ya, makin direm gitu. Jadi ekspektasinya yang tadinya penurunan suku bunga 0,5 ternyata diprediksi terakhir 0,25%. Inilah juga yang membuat dolar AS menguat. Sementara gold tetap menguat juga ya, searah dengan dolar, karena memang banyak faktor ya yang menguntungkan gold, yaitu seperti tensi geopolitik di Timur Tengah dan juga kekhawatiran atau antisipasi jelang Pilpres. Kita langsung aja bahas ke MetaTrader kita. Oke traders, pertama-tama kita bahas dulu gold. Memang pada minggu yang lalu gold kembali cetak ATH ya, yaitu all time high yang baru lagi. Yang baru kita lihat all time high-nya ada di 2789.9 ya. 2789.94, dan ini sedikit lagi aja ke 2790 ya, hampir 2790. Dan kalau 2790 sedikit lagi ke 2800. Tapi di hari Jumat kemarin harga, atau di hari Kamis ya, harga turun tajam ya, terkoreksi dari ATH. Dan kita lihat bagaimana koreksinya juga cukup tajam. Kemudian kita lihat pakai grafik H4. Nah, penurunan berlanjut ya Sobat Trader. Kita bisa lihat di sini pakai grafik H4 bagaimana ada pola ya. Pola di sini, yaitu di sini adalah ini ada shoulder ya. Kita lihat, jadi ini head-nya. Jadi ada pola head and shoulder, dan ini kemungkinan akan turun kembali dalam analisa
H4. Analisa H4 bisa digunakan juga untuk sekitar 1 minggu ya Sobat Traders. Oke, kita lihat bagaimana arah selanjutnya. Oke, kita lihat Sobat Trader, apabila harga turun lagi di bawah low atau low yang terdekat ya. Ini mungkin low hari Kamis ya, kita lihat yaitu di 2731 ya. Sementara tadi sempat ke 2729 tapi tidak breakdown. Apabila turun di bawah low ini ya, konfirmasi turun di bawah low ini, maka akan terjadi penurunan. Kita bisa sell di 2730 ya ke bawah. Tapi Sobat Trader perlu perhatikan, ini adalah level sekitar 275.758. Ini adalah high-nya. Apabila harga naik, kita lihat harga naik tidak melewati 2758 ya, di sini tidak lewati 2758, artinya harga naik, katakanlah harga naik sampai ke sini ya. Ini berarti membentuk lower high ya, lower high. Kita lihat lower high, ini adalah high, lower high, lower high. Nah, apabila terjadi lower high, itu artinya indikasi akan terjadi penurunan dan tinggal menunggu konfirmasi turun di bawah 2731. Apabila 2731 ditembus dan ini juga lower high, maka potensial gold akan koreksi turun pada minggu ini. Kita mengincar ke level 2700 dan ini peluang besar ratusan pip buat Sobat Trader. Oke, kita lihat ke USD oil, harga minyak. Kita lihat minggu yang lalu harga minyak rebound ya Sobat Traders. Dan di sini masih ada level-level resistensi, yaitu di level sekitar 72 ya. Di sini 72 merupakan level resisten. Kita lihat level resisten yang minornya. Kita lihat minornya ada di sini. Oke, kita lihat level resisten minor di 71. Apabila 71 di break, target berikutnya ke 72. Potensial 72 break, maka harga akan cenderung naik ya. Targetnya bisa ke level ini, yaitu di 73 sekitar 70. Oke Sobat Trader, dan kita lihat bagaimana pergerakan Nasdaq minggu ini. Oke, kita lihat Sobat Traders, untuk mingguan Nasdaq pada minggu yang lalu kita lihat Nasdaq-nya tertahan Sobat Trader. Dalam 3 minggu kita lihat tertahan di level high yang sama, yaitu di level sekitar sini di 20.400 atau katakanlah 20.500. Ini menjadi resisten. Biasanya kalau kondisi seperti ini, para pelaku pasar, para investor ya, dalam beberapa bulan masih tertahan di level yang sama. Biasanya ada yang mereka khawatirkan, yaitu tentunya mereka mengkhawatirkan tentang Pilpres Amerika, siapa yang akan menjadi pemimpin yang baru ya. Kemungkinan akan terjadi lonjakan harga apabila sudah ketahuan siapa hasil dari nanti tanggal election tanggal 5 ya. Jadi kalau break di atas, harga close daily di atas 20.500, maka ini potensial break naik ke level tertinggi pada 7 Juli yaitu di 20.980. Dan di sini ada support yaitu di level 19.953. Kalau harga turun di bawah ini, maka potensial juga untuk turun atau koreksi turun, kita bisa cari potensi sell bisa ratusan pip. Ini juga masih ada potensinya, masih sekitar hampir 500-an pip ke level tertinggi. Oke Sobat Trader, demikianlah analisa market gold, oil, Nasdaq. Ada banyak peluang-peluangnya. Tentunya karena ada big event yaitu Pilpres dan juga Fed meeting, saya sarankan kurangi posisi trading Anda pada hari Selasa dan Rabu. Dan setelah itu baru Sobat Trader bisa mencari peluang yang lebih besar lagi setelah hasil Pilpres dan hasil The Fed. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan share. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam profit.